itu tadi jenis olahraga yang dapat dilakukan untuk kesehatan paru. Dan tentunya selain olahraga, kita juga perlu mengkonsumsi makanan nih yang gizinya penting untuk menjaga paru tetap sehat. Dan tadi Yes. ada pertanyaan nih yang umumnya selalu dilontarkan oleh para calon pegawai nih. Betul. Ya, jadi biasanya mereka mengakalinya dengan minum soda supaya ronsennya bersih. Nah, fakta atau mitos dok, kalau minum soda bisa membersihkan paru-paru. Mitos. Mitos kan? Yang ada soda buat bersihin ini ya barang-barang ya. Iya, soalnya kelihatannya kalau soda ditaruh di lantai hilang gitu Betul. ya keraknya. Ya, jadi kalau minum soda itu kan kita masuknya ke saluran pencernaan, sedangkan ini kan yang kita Iya. target kita adalah saluran Pernafasan, pernafasan, jadi betul. tidak ada hubungannya. Jadi beda salurannya nih ya, satu saluran pernafasan, satu saluran pencernaan. Yang pernafasan untuk oksigen masuk ke paru-paru, yang pencernaan itu untuk makanan dan minuman masuknya ke Betul lambung ya. Oke, selanjutnya nih kita masih punya fakta atau mitos, yaitu apel nih dok. Katanya nih ya, apel ini baik untuk kesehatan paru. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta dong. Fakta. Jadi luar biasa ya, kalau buah yang berwarna cerah itu sudah pasti antioksidannya bagus. Nah, antioksidan yang bagus ini otomatis melindungi kita dari berbagai menangkal radikal bebas lah, kemudian juga termasuk untuk mencegah terjadinya kanker. Kemudian juga yang lagi lagi infeksi, masalah paru Iya. kan banyak ya, ada yang penyakit paru menahun, ada yang karena infeksi, ada yang karena kanker. Jadi kalau yang karena infeksi juga ternyata mengonsumsi apel, ini kan juga ketambahan serat, terus kemudian juga kita ikut menambah sistem imun kita, daya tahan tubuh kita. Jadi ini bagus sekali dikonsumsi sehari-hari. Jadi ini pas banget dengan kalimat yang mengatakan an apple a day keeps the doctor away ya. Oh iya, Gitu. jadi kita nggak Oh dibutuhkan iya, ya gara-gara jangan apel. Gitu. Oke, bagaimana dengan yang putih-putih nih dokter nih Yang ya? mana yang putih? Oh, Ini nih katanya oke. kalau misalnya lagi kita itu lagi ini ya, lagi kurang enak badan, ini katanya tuh dari dulu ini ya si bawang, Iya. si bawang putih ini memang banyak sekali dipercaya khasiatnya. Mau ada apa-apa pakai bawang Iya. gitu ya. Salah satunya nih adalah konsumsi bawang putih ini baik untuk kesehatan paru-paru. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta. Fakta. Ini fakta Fakta. banget. Jadi ternyata ini hal yang baik sekali juga untuk para perokok-perokok. Jadi ternyata sudah diteliti konsumsi Iya. bawang putih ini juga ternyata mampu meredam respon-respon yang tidak baik akibat dari merokok. Nah, hanya kan kita aneh gitu konsumsi bawang putihnya gimana. Jadi berdasarkan suatu penelitian ternyata cukup tiga gini ya, tiga siung. tiga Tiga siung. siung. Oh, Tiga tiga siung siung. itu pun biasanya sehari-hari juga sudah cukup kita konsumsi Dalam dari makanan ya? dari bumbu-bumbu Bumbu ya. Oh. Kalau dimakan langsung juga mungkin lebih baik dok ya, kayak Ya, di yang penting harus jangan dekat-dekat ya. karena aromanya itu membahana ya. Tapi ini dok kan bawang putih kan ada yang tunggal, ada yang seperti Ya. ini Iya. juga nih. Iya. Apakah lebih bagus yang tunggal untuk Sama paru aja, atau sama aja. ya? Yang penting Oke. penggunaannya ya kita sesuaikan tadi. Oke. Oke. Nah, dok, berikutnya nih, depan kita ada kacang nih. Katanya kacang-kacangan ini baik dikonsumsi untuk menjaga paru-paru tetap sehat. Ini fakta atau Ini mitos? fakta. Fakta. Tapi sayangnya kok yang dipegang kacang goreng ya. Oh, enggak. Kacang mete goreng ya ini. Mestinya nggak diolah ya, nggak direbus ya. Jadi Nggak sebenarnya digoreng. faktanya bahwa yang dimaksud adalah konsumsi rutin dengan frekuensi sering berarti ya. Iya. Ini berbagai jenis kacang-kacangan dengan tanda kutip tentunya pengolahannya kita hindarkan dari minyak ya, jadi jangan digoreng. Ini ternyata juga mampu menurunkan resiko terhadap kanker. Iya. Gitu. Jadi yang dimaksud kacang bukan hanya semata-mata kacang, kebetulan sini adanya kacang mete gitu ya. Kacang mete biasanya digoreng, tetapi yang dimaksud adalah beraneka jenis kacang dan konsumsinya rutin. Kacang Iya. tanah masuk juga dok ya. Masuk kacang Kacang merah, merah. kacang hijau Oke. ya. Tapi ini tidak akan membuat kekhawatiran bagi mereka yang mungkin punya masalah dengan jerawat dok. Ya, kalau memang terjadi sensitif, ya ini kan tadi pencegahan terhadap yang kita dapatkan antiinflamasi, Iya. kemudian seratnya juga dapat. Kita masih dapat banyak sekali Oke, manfaat dari bahan apel juga makanan ada yang ya. lain. Betul. Jadi jangan tergantung dengan kacang ya. Jadi ada pilihan lain pokoknya. Oke, nah ini di depan kita nih juga ada salmon nih, katanya kan tinggi omega 3 ya dok ya. Nah ini katanya ikan yang tinggi omega 3 itu juga baik untuk kesehatan paru. Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta banget Wah, lah. fakta. Pasti semua sudah tahu bahwa makanan-makanan yang mengandung omega 3 itu berarti sifat
sifat baiknya tuh banyak gitu Lebih ya, banyak, termasuk ya, antiinflamasi. Ditambah lagi kalau konsumsi ikan yang mengandung omega 3, kemudian juga ikan laut misalnya. Iya. Ini kan bonus dapat protein ya. Betul. Protein yang cukup dalam badan kita kan mampu menjaga sistem imun yang Iya. baik. Jadi kita dapatnya banyak nih kalau kita konsumsi ikan yang rutin, tidak hanya omega Iya. 3-nya aja. Biasanya kalau di Indonesia ada ikan kembung gitu ya. Kalau di betul. biasanya yang terkenal kan omega 3 Ini- ikan salmon. Ini tapi sedihnya di kantong kalau misalnya Ah, kita makan rutin makanya ini ya. alternatif lain bisa Ada kita alternatif cari. lain yaitu Ya, ikan kembung ikan ya dok kembung ya. boleh. Sebenarnya ikan-ikan yang ada di Indonesia ya di lautan Indonesia Betul. itu pun juga kaya akan Oke omega banget 3. sebenarnya. Yang Jadi- penting kuncinya dikonsumsi. Jadi nggak ada alasan kalau bilang mahal tapi ada pilihan lain Iya, kan dok ya. tetap ada Nah pilihan. seperti juga brokoli nih dok, katanya brokoli ini baik dikonsumsi untuk menjaga paru-paru tetap sehat. Fakta atau mitos? Ini fakta. Jadi dalam brokoli itu ada yang namanya zat aktif namanya sulforaftan. Ternyata bagus nih untuk orang-orang yang asma, kemudian yang PPOK penyakit paru obstruksi kronik gitu ya. Ternyata kandungan aktifnya ini juga mampu meredam kejadian itu kambuhnya untuk asma dan PPOK. Tetapi sekali lagi yang Arlin katakan, kita harus sumber energinya dulu yang diutamakan, kemudian kita pilih item-item makanannya tadi supaya jadi lebih mendukung gitu Betul ya. ya, jangan makan-makan mau brokoli. Brokoli aja, Aduh, akhirnya nanti nggak dapat lemes. sumber energi. Betul. Betul, Dan tentunya ya. pengolahan mesti tepat dok ya. Ya Kayak betul. brokoli mungkin baiknya ditumis ya, Ya, atau direbus. ya, seperti jadi itu. proses pemasakannya tidak terlalu lama. Gitu ya. Oke. Dan ditumisnya Jangan ini berapa lama dok? Maksudnya kan ketika kita mengolah makanan itu kan butuh waktu pemanasan. Nah, ini berapa lama biasanya baiknya? makanan-makanan yang mengandung sulforaftan itu seperti brokoli, kemudian juga ada kayak gini sayur yang biasanya bikin kembung itu kayak Kol. kembang kol Kembang kol. gitu ya. Nah, kalau misalnya ini ternyata respon tidak enak di lambung, memang ada baiknya dilakukan proses pematangan dulu. Pematangan itu diolah, dimasak gitu ya. Iya, Tetapi kan kita mencegah terjadi kerusakan-kerusakan Betul. Buat gizinya. kondisi nutrisinya. Alangkah baiknya memang proses pemasakan ini tidak terlalu lama. Biasanya kita hanya menggunakan sedikit minyak saja untuk mungkin bawang putihnya kita tumis Iya. gitu ya. Prosesnya juga sebentar saja sampai dia cukup layu, dan ini juga cukup nyaman di lambung orang-orang yang biasanya responnya kembung. Betul, betul. Gitu Jadi ya. penting sekali pengolahan juga dok. Betul. Betul. Nah ini terakhir nih dokter, ini ada yogurt. Ini katanya yogurt ini juga katanya baik untuk kesehatan paru. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta. Fakta. Jadi ini benar-benar pamungkas banget nih yang terakhir nih. Pamungkas. Ya, kenapa Oke, sih gini? kenapa tuh dok? Jadi faktanya sebenarnya bukan hanya yogurt semata. Alangkah baiknya kalau konsumsi yogurt ini disertai dengan asupan serat yang cukup untuk mendapatkan dampak yang baik terhadap fungsi paru. Bonusnya ya saluran cerna kita juga sehat. Biasanya kan Betul. saluran cerna yang sehat kemana-mana kesehatannya Iya. itu menjalar kemana-mana. Nah untuk paru ternyata penelitiannya bagus kalau dikonsumsi dengan serat. Jadi yogurt ini kalau kita konsumsi dengan kacang-kacangan, kemudian kita konsumsi dengan wortel, Iya. dengan buah mungkin seperti apel, lalu lagi dengan sayuran dijadikan salad dicampur Iya. dengan yogurt. Ini sebenarnya oke sekali untuk menjaga kesehatan paru, juga mencegah terjadinya kanker. Nah, yogurtnya dengan catatan khusus ya. Iya. Apa nih? Plain ya. Ya plain lah, jangan ada Plain. tambahan gula terlalu banyak. Iya, Makanya jadi kalau- berarti kalau misalnya dibikin kalau kayak sarapan tuh Iya. ada oat, terus pakai Betul. muesli, itu bisa ya dok ya? Ya, betul sekali. Jadi sumber energinya dapat ya. Iya. Arlinnya. Dapat sumber energinya juga. Nah dok, ini kan kita tadi ngebahas makanan semua dok ya. Nah selain makanan, apakah ada minuman nih yang membantu menjaga paru-paru tetap sehat? Cukupkan saja cairan tubuh. Jadi tidak ada minuman khusus kecuali Yes. memang ada masalah dengan saluran dengan gigi geligi, kemudian sayur dan buahnya ini harus di blender, kemudian tinggal ditenggak, itu juga menjadi alternatif. Tetapi untuk air jangan lupa pastinya cukupkan cairan. Iya, Iya. cukupkan Cukup air cairan, putih, Dok, ya? Iya, Lebih air putih. murah dan bisa dapatkan di mana saja. Ya, betul sekali. Iya, 8 gelas per hari ya. Iya. Oke, dokter, tipsnya nih Iya. dokter untuk masyarakat, pemirsa di rumah yang sedang menonton Hidup Sehat nih supaya bisa memiliki paru yang sehat dengan
makanan nutrisi yang Iya. sehat. Silakan. Ya, dari nutrisi sebenarnya jangan lupa penuhi kebutuhan nutrisi standar Anda dengan cukup energi, cukup protein, asupan lemak yang baik. Lalu untuk mencukupi itu, cukupkan juga isi dengan bahan-bahan makanan yang tadi sudah disebut bahwa ada brokoli, ada wortel, ada aneka serat yang lain, ada kacang-kacangan, kemudian ada ikan. Ini pun bisa membuat variasi bahan-bahan makanan yang sangat baik sekali untuk menjaga fungsi paru. Jangan lupa tetap olahraga dan pastinya hindarkan dari Merokok. Nah, itu dia. Stop rokok intinya dok ya. Jadi Betul, selain ya. makanan, olahraga dan juga harus hidup sehat. Nah, makasih dok untuk Terima kasih penjelasannya. banyak, Terima Dokter. kasih. Wah, banyak sekali ya penjelasannya, sangat luar biasa sekali hari ini. Dan juga nih sekarang lagi rame juga nih Ya. Dokter Haikal. Ini adalah monkeypox atau cacar monyet. Wah, ini yang lagi heboh dok ya. Yes, Nah, betul kita akan sekali. bahas nih sebetulnya bagaimana penyakit ini dan apakah sudah ada vaksinnya dan apakah bisa sembuh sendiri. Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Sehat.